Pemerintah Kota Denpasar menyediakan job fair yang lebih holistik melalui pengembangan Pasar Kerja Festival yang digelar kali pertama pada Kamis 1 Desember 2022 di area parkir utara lapangan Luminta. Dalam perhelatan yang diperuntukkan bagi para pencari kerja tersebut, sebanyak 25 perusahaan dari berbagai sektor terlibat selama 3 hari penyelenggaraan hingga Sabtu 3 Desember 2022 mendatang. Puluhan perusahaan lokal, nasional, dan multinasional yang memiliki kantor di Indonesia tersebut menerima berbagai posisi untuk pencari kerja dari semua jurusan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi DTKSK yakni Inyoman Ngurah Jimmy Sidarta dijumpai pada sela-sela acara mengatakan Pasar Kerja Festival ini adalah pengembangan dari job fair yang sudah digelar belasan kali oleh pemerintah Kota Denpasar sebelumnya. Kalau festival pasar kerja ini adalah pengembangan inovasi dari job fair ya. Jadi kita menambah fungsi-fungsinya sehingga banyak bisa memfasilitasi calon-calon pencari kerja. Optimalisasi fungsi tambahan yang lebih holistik tersebut diterapkan melalui keterlibatan instansi hulu dan hilir dunia kerja. Dari segi hulu, DTKSK Kota Denpasar menggandeng lembaga pelatihan dan sertifikasi kerja. Hilirnya adalah perusahaan-perusahaan yang sedang membuka lowongan. Selain itu, ada pula segmen tengahnya berupa pendampingan psikologi bagi para pencari kerja. Jimmy Sidarta juga menuturkan adanya informasi mengenai pelatihan kerja dan juga lowongan kerja ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi para pencari kerja untuk dapat menyesuaikan kualifikasi mereka dengan yang dibutuhkan oleh industri. Lebih lanjut, mantan Kepala Dinas PUPR ini menjelaskan bahwa pengembangan acara ini tidak terlepas pula dari proses evaluasi job fair. Kata Jimmy Sidarta, kebanyakan para pencari kerja pada job fair sebelumnya masih perlu peningkatan skill, soft skill, dan juga mental mereka. Solusi dari permasalahan tersebut diakomodasi pada Pasar Kerja Festival yang pertama ini. Kalau yang festival ini kita juga melibatkan perusahaan-perusahaan yang nanti terlibat langsung dari hulu sampai hilir. Seperti contoh, kita libatkan IDC. Mereka punya peran untuk melakukan pembinaan calon tenaga kerja. Sehingga pembinaan pelatihan, terus kita juga binaan-binaan kita. Jadi pelatihan-pelatihan. Jadi apa yang berdasarkan kebutuhan perusahaan kita upayakan dari sekarang gitu. Karena kemarin kita evaluasi ternyata dari persentase itu skillnya yang perlu ditambahkan dan kesiapan mentalnya. Kita juga di sini ada didampingi psikolog sehingga pencari kerja dia siap mental juga dia ke sana gitu. Sementara itu, salah satu pengunjung yakni Hamida menyambut baik Pasar Kerja Festival tersebut. Lulusan Prodi Akuntansi Instiki ini berpendapat bahwa acara yang digelar DTKSK Kota Denpasar ini dapat memberikan informasi terbaru dari dunia kerja langsung dari sumbernya. Di belakang saya, menurut saya kita sih juga akan ada talk show. Selain banyak membantu ya, harapannya juga semoga sering diadain ya kayak gini. Apalagi kan pasti banyak banget yang nyari kerjaan. Selain menguntungkan bagi pencari kerja, Pasar Kerja Festival ini juga dimanfaatkan oleh perusahaan penerima. Bagi perusahaan yang terlibat, acara ini adalah media pengenalan perusahaan sekaligus melakukan penjajakan bursa tenaga kerja. Seperti salah satu perusahaan multinasional yang memiliki kantor di Indonesia, yaitu Jobstreet yang ikut ambil bagian. Perusahaan yang bermarkas di Malaysia ini datang jauh-jauh dari Jakarta ke Bali untuk mengenalkan platform terbaru mereka yakni Jobstreet Express. Menurut Jobstreet Express Indonesia Go-to-Market Operation Lead yakni Ho Shan Sam, kehadiran mereka di Bali adalah untuk ikut berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi Pulau Dewata pasca pandemi COVID-19. Kami dari Jobstreet kenapa tertarik untuk ikuti Pasar Kerja Festival ini? Karena kita melihat Bali ini sekarang dalam fase pemulihan atau bangkit dari COVID ya. Kita juga lihat momentumnya sangat cocok, makanya kami Jobstreet datang dari Jakarta khusus ke Bali ini untuk meluncurkan platform baru kami sebenarnya, yaitu Jobstreet Express. Nah, karena kita fokusnya di bidang horeca, hospitality, retail, cafe, sama di pariwisata, makanya kita melihat di Bali ini sangat cocok sebetulnya dari segi timing maupun dari segi profil dari perusahaan atau dari kandidat pelamar kerjanya. Makanya kita sangat bangga lah untuk kita bisa ikut dalam acara kali ini.
Sementara Job Street Express Indonesia Head of Go-to-Market William Okse Putra menjelaskan bahwa booth Job Street Express Indonesia di Pasar Kerja Festival bekerja sama dengan 11 perusahaan. Sedikit di booth ini kami memiliki rekanan dengan 11 perusahaan yang memiliki berbagai lowongan di berbagai bidang, terutama di sektor horeca, terutama retail, pekerjaan seperti kasir, resepsionis, waiter yang memang menjadi tulang punggung dari wilayah Bali ini. Jadi kandidat ketika datang ke booth kami itu melakukan lamaran kerja, dan kami memang goalsnya di sini. Kenapa kami ada di sini juga? Idealnya melakukan penempatan kerja bagi kandidat-kandidat yang datang di booth kami. Pasar Kerja Festival yang pertama ini diharapkan bisa menjadi peluang bagi masyarakat untuk memasuki dunia kerja. Sedangkan untuk target pengunjung, Jimmy Sidarta selaku Kepala DTKSK belum memasang angka. Akan tetapi pada job fair sebelumnya yang digelar selama 2 hari dapat menyedot 1.000 hingga 2.000 pengunjung. Sektor ada industri pariwisata, industri banyak perbankan, ada lembaga-lembaga pelatihan kerja. Ya, juga kan banyak siswa-siswa mungkin nanti siang yang datang, nanti murid-murid ya. Karena kita memberikan suatu edukasi kepada mereka, sehingga mereka ketika tamat sudah punya tujuan kemana mereka harus nantinya. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.